Law 'aliman nas ma fil 'isya wal fajr. Seandainya orang tahu apa yang ada dalam salat Isya dan salat subuh, la atauhuma walau kana habwan. Mereka akan mendatanginya, menjemputnya meskipun merangkak. Jadi akhirnya Nabi memberikan sebuah motivasi, bukan ancaman. Awalnya Nabi mengancam, lama-lama Nabi hanya memberi motivasi. Karena disitulah jatah kita, apakah kita betul beramal dengan kesadaran atau bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka nafi'un innaka antad darrun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang bukan Allah, insyaallah 1 jam ke depan kita akan membahas kembali kitab Al-Fiqhul Akbar, kitab akidah tertua yang bisa kita nikmati sampai hari ini, yang ditulis oleh Imam Al-A'zam Abu Hanifah Nu'man rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu. Dan kitab Al-Fiqhul Akbar ini berkaitan dengan akidah. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang khalaqal khalqa alal fitrah. Allah menciptakan segala sesuatu alal fitrah, berdasarkan fitrahnya. Fitrah bahasa Arab itu beda dengan zakat fitrah. Kita sering menyamakan zakat fitrah dengan kondisi fitrah. Karena zakat fitrah itu istilah yang baru muncul belakangan. Dulu hanya disebut zakatul fitri, zakatul fitr. Zakatul fitr, fitr artinya makan sehari. Tapi kalau fitrah, kondisi bawaan, kondisi suci, awal manusia terlahir di muka bumi, tidak membawa dosa, tidak ada noda, disebut dengan fitrah. Ya. Fitratullah, disebut fitrahnya Allah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita bacakan untuk diri kita sendiri dan kita kirimkan pahalanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Al-Imam Abu Hanifah pengarang kitab ini dan guru-guru kita yang memiliki sanad silsilah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Qala, beliau berkata, khalaqallahu ta'ala al-khalqa saliman minal kufri wal iman. Allah Ta'ala menciptakan makhluk, kita maksudnya, saliman, terbebas, masih netral, belum ada di dalamnya kekufuran ataupun keimanan. Tsumma khatabahum, lalu setelah lahir dan dewasa, berakal, khatabahum, Allah mengajak mereka, memanggil mereka, wa amarahum, Allah perintahkan, wa nahahum, Allah larang, fakafara man kafar bifi'lihi wa inkarihi, lalu kufurlah orang yang kufur ya, dengan perbuatannya, wa juhudihi al-haq bi khudlanillahi ta'ala iyyah, wa amana man amana fi'lihi. Ya. Begitu juga sebaliknya, berimanlah orang, siapa saja yang mau beriman dengan fi'ilnya, perbuatannya, wa iqrarihi, dan dengan ikrarnya, wa tasdiqihi, dan tasdiknya.
Jadi kita lahir, tidak ada yang terlahir sebagai mukmin. Iman itu setelah dia dipanggil oleh Allah, setelah akal dan kolbunya menerima seruan Allah. Lalu bagaimana dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah? Setiap anak terlahir fitrah, maksudnya bersih, kertas kosong. Fa abawahu yuhawwidanihi. Ayah ibunya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, fitrah itu oleh sebagian ulama kita disebut sebagai mabda al-Islam, basicnya Islam. Islam itu artinya tunduk, orang itu pasti patuh. Nah, tapi belum sampai kepada darjah iman. Ini pandangan al-Imam Abu Hanifah. Jadi kita lahir, nggak ada di antara kita yang sudah beriman dari lahirnya. Ada yang sudah iman, syahadat dari lahir? Masih ingat gak? Nggak ada ya? Berarti iman sekarang penuh kesadaran atau tidak? Atau bawaan? Islam kita ini, Islam turunan atau Islam pencarian? Turunan, masa masih turunan udah selama ini? Agama yang kita anut hari ini, agama warisan atau agama pencarian? Jawabannya dua-duanya. Turunan iya, warisan iya, dan yang kedua dicari, sama gitu. Gitu harusnya. Jangan hanya karena bapak kita muslim, terus kita muslim. Tapi temukan kenapa orang tua kita berislam, ya kita harus menemukan jalan sendiri. Karena iman tidak diwariskan. Ya. Akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi ala suwaridh dzar faja'alahum uqala. Ya. Bani Adam, kita ini keturunan Nabi Adam, ya, terpancar dari sulbinya dia ala suwaridh dzar, ya, dari sulbinya. Itu belum ngerti apa-apa. Faja'alahum uqala, lalu Allah ciptakan mereka, menjadikan mereka berakal. Fakhatabahum wa amarhum bil iman wa nahum anil kufur. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan supaya beriman, lalu melarang kufur. Jadi sederhana aja sebenarnya. Ketika Allah suruh fa'budu rabbakum, sembahlah Allah, faqarru lahu birrububiyah. Lalu kita terimakah ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lafaz Allah Bapak Ibu, itu sebutan orang Arab, baik dia Muslim Arab ataupun dia Yahudi Arab. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW ada orang Yahudi berbicara bahasa Arab. Mereka sebut Allah itu juga Allah atau Yahu atau Yahweh. Ketika Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi, diutus oleh bibinya, saya dengar kata bibinya, ada seorang Muhammad mengaku sebagai Rasul datang ke Madinah. Waktu itu Madinah perdagangannya dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, seperti Jakarta mungkin dulu dikuasai sebagian oleh perdagangan orang-orang China. Mirip-mirip seperti itu. Lalu kata bibinya, wahai Abdullah ibn Salam, lihatlah wajahnya. Lalu diajarkan oleh bibinya, kalau wajahnya wajah pembohong, kamu jangan ikuti. Kalau wajahnya wajah orang yang jujur, ikuti. Lalu berangkatlah Abdullah bin Salam, ikut menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah. Apa yang terlihat oleh baginda Nabi oleh Abdullah bin Salam pada wajah Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, ma ra'aitu fihi wajha kizbin. Aku tidak melihat di wajahnya kebohongan. Oh, ternyata sudah ada ilmu itu di kalangan ahli kitab sejak dulu. Jadi canggih mereka dari dulu, ya. Itu mirip-mirip apa tuh ya?
kayak intelnya gitu ya. Suruh kamu lihat tuh. Sampai hari ini mereka lebih canggih. Ya, termasuk yang terjadi di Palestina ini kita bertanya-tanya. Saya tanya-tanya juga sama pakar-pakar politik dan intelijen dunia. Mossad bisa ditembus. Mereka mikir kurang masuk akal. Ya. Karena Mossad itu paling sulit ditembus karena paling rapi. Kok bisa kemarin ditembus kecolongan? Itu agak membingungkan. Ya. Apakah sengaja sehingga menjadi alasan menyerang kembali? Apakah memang itu mereka teledor atau wallahu a'lam bishawab? Ya. Sangat sulit. Kenapa? Karena Yahudi dari dulu sudah mengerti ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Maka di Quran disebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku, kata Allah, melebihkan kalian dari sekalian alam. Mungkin kecerdasan ini yang dimaksud. Tapi mungkin terlalu cerdas, ya. Pinter jadi keminter. Jadi agak aneh sendiri orang-orang Yahudi itu. Tapi coba lihat, ini refleksi humanity insani ya. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak membenci Yahudi karena Yahudinya, malah menikahi seorang putri Yahudi, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai, ayah dia Huyai bin Akhtab, itu orang yang tadinya buat MOU dengan baginda Nabi Muhammad SAW, lalu melanggar perjanjian itu, lalu terjadilah perang. Karena melanggar perjanjiannya parah, maka Rasulullah SAW duluan yang menyerang. Karena perjanjian itu salah satu isinya, konsekuensinya melanggar, kamu diserang. Ternyata betul orang-orang Yahudi emang suka melanggar perjanjian dari dulu. Tapi Nabi tidak membenci Yahudi karena keyahudiannya, itu personal dia. Karena orang lahir, baik dia Yahudi, orang Yahudi lahir itu berencana nggak Pak? Mau lahir jadi Yahudi gitu. Bapak ada yang Sunda, ada yang Betawi, ada yang Padang, ada yang Bugis, ada macam-macam ini ya. Ini duluan sebelum lahir dulu janjian nggak? Mau lahir jadi Betawi gitu. Bisa begitu nggak? Kita nggak bisa. Jadi kita lahir sebagai orang Indonesia, orang Arab, bahkan mereka lahir sebagai Yahudi, itu semuanya fitrah. Sebutan Betawi itu kan bapak kita bilang, ya. Sebutan Padang, Jawa, Bugis, itu bapak kita yang bilang. Tapi pada dasarnya basic kita apa? Fitrah. Baik orang yang hari ini menjadi Nasrani, orang yang hari ini menjadi Yahudi, semuanya sama. Nah ini harus dipegang. Itu sebabnya orang Yahudi ketika melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah bin Salam, tidak melihat di raut wajahnya ada wajah kebohongan. Berarti disuruh dulu melihatnya netral dulu ngelihat orang. Nggak boleh benci dulu ngelihat orang kalau mau ngelihat. Kalau mau menilai. Ini kita kalau mau menilai sudah punya basic di sini, ini nggak benar. Lihatlah mereka dengan fitrah. Kita kosongkan basic kita, lalu baru pandang mereka. Ketahuan di situ mana yang berwajah dua, wajah tiga, dan lain sebagainya. Ternyata Sayyidina Muhammad SAW tidak berwajah pembohong. Dan itu dibaca oleh Abdullah ibn Salam. Maka Abdullah ibn Salam, bibinya, dan semua keluarga besarnya masuk Islam. Masuk Islam semua. Tapi coba lihat. Nabi beri pertanyaan ke orang Yahudi, "Hei Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu siapa?" Mereka mengatakan, "Oh, orang soleh, orang baik, bapaknya juga baik, kakeknya juga baik." Lalu Nabi Yuna Muhammad SAW mengabarkan, "Tahukah kalian si Abdullah bin Salam sang Yahudi yang bapaknya juga Yahudi sekarang telah berislam?" Apa kata mereka orang Yahudi saat itu? Itu anak yang jahat, anak yang pengkhianat. Sampai begitu, cuma karena beriman, ya. Memang karakternya dari dulu begitu ya. Tapi saya yakin yang lahir hari ini dari mereka pasti masih ada yang fitrah.
Sebagaimana di antara kita yang lahir ada yang sudah tidak fitrah. Ya, ada yang masih menjaga fitrahnya, dia mencari kebenaran, ada yang sudah nggak mencari. Ada yang tidak menjaga fitrah itu. Fakana dzalika minhum imanan fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Iman itu hasil usaha kita. Allah kasih hidayah, mau terima atau tidak. Jika diterima, sikap kita menerima itulah yang kemudian Allah balas di surga. Bahkan sejak di dunia Allah telah balas. Fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Manusia itu lahir dengan fitrah itu, kama qala ta'ala, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Ada dalam surat Ad-Dahr ayat 3, sesungguhnya kami memberi hidayah manusia jalan. Jadi ditunjukin jalan nih, jalan. Setelah ditunjukin jalan, Allah tidak paksa. Ada yang syakiran, ada yang bersyukur dapat hidayah, ada yang kafura, ada yang kufur. Saya mau tanya lagi Pak, ini berimannya penuh kesadaran atau dipaksa? Atau tersihir? Atau ikut-ikutan? Penuh kesadaran enggak imannya? Insya Allah yang hadir subuh ini, di saat ngantuk-ngantuk, mulai dingin Pak ya, malam-malam mulai dingin. Keluar pintu udah mulai dingin. Saya yakin, hakul yakin yang datang ini berimannya penuh sadar. Karena iman itu dari kolbu. Kalau orang nggak sadar pakai kolbunya, itu belum disebut kesadarannya. Maka kita bersyukur dianugerahi kemampuan untuk sadar. Karena banyak orang hari ini tidak kunjung sadar. Oleh karena itu, iman ini oleh Imam Abu Hanifah disebut kasbuhum, usaha hamba. Nah, jadi takdir hamba. Nih, takdir Allah ada hamba. Hubungan kita dengan takdir itu namanya kasab atau ikhtiar, hubungan memilih. Allah kasih pilihan, dua aja pilihannya, kafir, kufur, atau mukmin. Kita pilih yang mana. Maka orang yang beriman, dia beriman karena usaha dia. Orang yang kufur, dia kufur karena perbuatan dia. Ya. Bukan karena warisan ya, benar? Saya tanya lagi Pak yang ketiga kali, ini iman warisan atau iman pencarian? Ya, pencarian ya, harus pencarian, harus kesadaran kita mencarinya. Wa man kafara ba'da dzalika faqad baddala wa ghayyarahu wa man amana faqad thabata alaihi wa dawama. Ya. Nah ini maknanya, nggak usah diterjemah ya. Bayan a'malin nas lam yujbirillahu ta'ala ahadan min khalqihi alal kufri walal aiman. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, Allah itu tidak pernah memaksa seorang manusia untuk beriman atau kufur. Benar gak? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Subuh ini kalau kita nggak mau sholat, boleh dipaksa nggak? Nggak boleh dipaksa. Nabi pernah berkalam, Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku boleh, ya kata beliau, membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah, aku bakar. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Itu cuma angan-angan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberikan pengandaian lain. Law aliman nas ma fil isya wal fajr. Seandainya orang tahu apa yang ada dalam salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau kana habwan. Mereka akan mendatanginya, menjemputnya meskipun merangkak. Jadi akhirnya Nabi memberikan sebuah motivasi, bukan ancaman. Awalnya Nabi mengancam, lama-lama Nabi
hanya memberi motivasi. Karena disitulah jatah kita, apakah kita betul beramal dengan kesadaran atau bukan. Jadi wala khalaqahum mu'minan wala kafiran. Orang tidak dicipta dalam keadaan mukmin atau tidak dicipta dalam keadaan kafir. Dulu kita sering mendengar ayat ini ya. Alastu birabbikum, benar ya? Bukankah aku ini Tuhan kamu, pencipta kamu? Lalu semua arwah mengatakan, bala, betul ya Allah, engkau mencipta kami. Itu kan dulu Pak, di alam ruh sana. Ada yang ingat gak kejadian ini? Gak ada ya? Karena kita gak ada yang ingat, kita mesti mencari tahu tentang ini. Kenapa kita gak ingat? Karena kita mengingat pakai ini. Karena otak ini dia seumur dengan tubuh, sedangkan ruh kita sudah ada sebelum tubuh ini. Yang dimintakan persaksian adalah ruh, bukan tubuh ini. Oleh karenanya kepala kita nggak ingat, otak kita tidak ingat, memori kita tidak ada. Maka untuk mengingatnya bukan dengan tubuh ini, bukan dengan otak ini. Untuk mengingatnya pakai apa? Pakai si ruh yang ada di dalam diri. Oleh karenanya, jika disebut nama Allah pakai kolbu, yang bergetar itu kolbu, bukan otak. Jadi kalau orang ngotot, kolbu itu di otak, itu masih keliru. Kolbu berkait dengan otak, iya, tapi kolbu bukanlah otak. Kolbu berkait dengan ruh dan alamnya sudah lain. Alam dia alam rohani, sedangkan tubuh ini disebut alam syahadah, alam nyata. Wala kafir walakin khalaqahum ashkhasan wal iman wal kufru fi'lul ibad. Nah, ini penting. Iman dan kufur itu perbuatan hamba. Jadi bukan perbuatan bukan Allah yang kemudian kita diberikan begitu saja, tidak ya. Bangunin Bang Ed. Ya. Tim khidmatnya sudah teler ya. Malam tadi pulangnya sudah jam 2 Pak. Belum tidur lagi tuh. Wa ya'lamu Allah Ta'ala man yakfur fi hali kufrihi kafiran. Fa idza amana ba'da dzalika 'alimahu mu'minan fi hali imanihi wa ahabbahu min ghairi ilmihi wa sifatihi wa jami'a faliban min al-harqa wa sukunun kasbuhum ala al-haqiqa wallahu ta'ala khaliquha. Kita memilih bukan berarti kita mencipta. Beda ya. Saya memilih untuk iman, tapi saya tidak menciptakan keimanan itu pada diri saya. Nah, ini banyak yang teledor di zaman dahulu. Mereka mengira mereka lah yang menciptakan keimanan dalam dirinya. Mereka lah yang menciptakan perbuatannya. Kelompok itu disebut Qadariyah. Apa nama kelompoknya? Bukan Qadiriyah. Qadiriyah nama pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Qaddasallahu sirrahu. Ini kelompok Qadariyah, kelompok yang menolak takdir di tangan Allah. Takdir itu diciptakan oleh makhluk. Ini kelompok apa namanya? Qadariyah. Pengikut dari Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini kemudian melahirkan satu kelompok lagi yang muncul namanya ya dari Wasil bin Atha dan teman-teman yang murid-muridnya bernama Mu'tazilah. Bernama Mu'tazilah. Mereka mengira pilihanku itu ciptaanku. Perbuatanku dianggap mereka mencipta. Saya mau tanya lagi Pak, kalau saya bangun hari ini, apakah saya yang menciptakan bangun itu? Ya, Bapak Ibu makan, minum, lalu kenyang. Apakah kita yang menciptakan kenyang itu? Tidak. Oke, jadi ketika sakit, Bapak Ibu memilih untuk diobati atau tidak, benar nggak?
Lalu Allah kasih kesembuhan. Nah, yang menciptakan kesembuhan itu Allah, bukan perbuatan kita. Iman itu pilihan saya, tapi yang menciptakan keimanan itu Allah Ta'ala. Yang menciptakan perbuatan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah faham di situ, baru masuk ke bab rukun 6, rukun yang ke-6 itu, iman kepada takdir. Ya. Wahia al-qada' dan qadar, qada' dan qadar. Wahia kulluha bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qudratihi. Ya. Wa ta'at kulluha ma kanat wajibatan bi amrillahi wa bi mahabbati wa ridaihi wa ilmi wa masyiati wa qada'i wa taqdirihi wal ma'asi kulluha bi ilmi wa qada'i wa taqdiri wa syila bi hatihi wa la bi ridah. Ya. Apa yang mesti dipahami daripada takdir? Apabila Allah memerintahkan sesuatu lalu kita lakukan, apabila Allah melarang sesuatu kita langgar. Di saat orang melakukan sesuatu yang diperintah, maka Allah menginginkan itu dan meridhoinya. Lalu ada orang bermaksiat. Saya mau tanya Pak, maksiat itu atas izin Allah atau bukan? Ada orang korupsi, malah yang terjebak korupsi, pemberantas korupsi itu sendiri, itu izin Allah atau bukan? Izin Allah. Jika bukan izin Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Tapi Allah tidak ridha. Itu. Ridha itu urusan lain. Larangan itu urusan lain. Jadi takdir terjadi, semuanya izin Allah. Sekarang apapun yang terjadi di dunia, semua. Adakah satu detik atau satu wilayah di luar izin Allah? Adakah? Enggak ada. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iznuhu laisa ridha'uhu. Ya. Izinnya bukan berarti ridhanya. Orang beriman, izin Allah bukan? Orang kafir, izin Allah. Bedanya, iman kita, Allah ridhoi. Kufur kita, Allah tidak ridhoi. Itu makna kalimat ini. Ya. Jadi yang dimaksud iman kepada takdir, bukan menyalahkan Allah atas perbuatan kita. Itu orang gak dewasa. Ciri-ciri kawan tidak baik, kalau ada kesalahan dia mencari kambing hitam. Ciri-ciri pemimpin jahat, kalau dia ada masalah dia cari kambing hitam. Ciri-ciri hamba yang buruk, kebalik kalimatnya. Ciri-ciri hamba yang jahat, ketika ada masalah dia cari kambing hitam. Ciri-ciri kebalikan, hamba yang baik, ketika ada masalah dia maju dan mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Apabila seorang hamba punya kesalahan, lalu dia menyalahkan Allah, itu ciri-ciri hamba pengkhianat. Kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang dosa, Allah yang disalahkan. Dia yang menikmati korupsi, Allah yang disalahkan. Dia yang mesum, Allah yang disalahkan. Kan takdir Allah, enak bener ya. Lain dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihissalam bunuh anak kecil, merusak kapal. Itu lain. Beliau sebelum melakukan itu, yang bergerak dalam dirinya yang dominan saat itu, dia sedang fana, sedang lenyap dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Khidir, dia tidak ada ambisi membunuh anak kecil itu, tidak ada kepentingan merusak kapal. Lain dengan kita. Kita kalau maksiat, emang kita menikmati maksiat itu. Itu bedanya. Ya.
Ini yang dirasakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau melanggar larangan Allah, dharmanya surga. Apa dharmanya surga? Jangan dekati satu pohon. Pohon itu oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan banyak riwayat. Ada yang menyebutkan itu apel, anggur. Satu lagi yang untuk menyejukkan perut apa? Labu. Ya, ulama kita cenderung mengatakan itu buah labu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Ada di tafsir Ibnu Katsir di riwayat yang beliau sebutkan banyak sekali. Ketika beliau memakan itu, beliau menikmatinya gitu. Karena beliau menikmatinya di saat terusir dari surga, beliau mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah yang salah kami. Beliau tidak salahkan syaitan. Syaitan itu kan cuma goda. Keputusannya sama siapa? Sama kita. Orang-orang yang hari ini korupsi itu, ketika dia ditawarkan, dirayu untuk korupsi, itu kan rayuan. Keputusan korupsinya ada sama siapa? Ada sama dia. Ya. Oleh karenanya, mulai hari ini, jangan lagi menyalahkan Allah atas kesalahan kita. Ya. Jangan menyalahkan Allah atas kesalahan kita. Itu baru abdun salihun, hamba yang saleh. Pindah, sudah selesai bab sifat Allah takdir, ya. Masuk ke bab yang lain. Ya. Mungkin ini tidak update dengan kejadian hari ini, tapi sebenarnya update. Ya. Ar-rusul wa ashiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Salah satu tema keimanan, teologi, bab pelajaran tentang iman yang sempat ramai dari abad pertama sampai sekarang adalah membicarakan konsep kerasulan, keluarga Nabi SAW dan sahabat Nabi, Ahlul Bait, zuriat Nabi dan sahabat Nabi. Sekarang para Rasul dulu. Ini kaidah mohon diingat-ingat. Al-anbiya alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahuna anis saghair wal kabair wal kufri wal qabaihi wal fawahish. Semua para nabi terpelihara terbebas daripada dosa kecil, dosa besar. Nih pegang nih Pak ya. Kekufuran, kekejian, nabi semuanya tidak pernah berdosa, baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Maka ketika di kitab-kitab perjanjian lama yang sekarang ada, yang disebutkan bahwa Nabi Daud minum anggur, lalu menggauli salah satu keluarganya, kita nggak terima kalau itu kitabullah. Mungkin sudah kesusup. Bisa terima Pak, Nabi minum tua, lalu berzina. Nggak masuk akal kita. Dan itu tertulis. Ya, kitab suci yang kita terima, yang kita percaya, Taurat dan Injil, mungkin sudah berlain dengan yang ada sekarang, perjanjian lama. Jadi saya percaya dengan Taurat dan Injil, tapi saya belum tentu percaya dengan perjanjian lama, apalagi perjanjian baru. Ini bukan masalah kita menyerang suatu agama, tidak ya. Ini masalah saya meyakini, kan mereka nggak percaya juga sama Al-Quran dan kita nggak marah kok, ya. Bapak marah nggak mereka nggak percaya dengan Quran? Nggak usah marah, itu kan pilihan dia. Cuma sekarang mengikuti kaidah bahwa para nabi tidak ada yang berdosa. Lalu bagaimana dengan ayat? Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau hai Muhammad dalam keadaan dhal, sesat, lalu kami beri petunjuk. Berkatalah seorang ustadz di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Apa kata dia? Nabi itu dulu sesat. Nabi itu dulu sesat. Nah, ini gak ngerti bahasa Arab dan gak ngerti kaidah ilmu akidah.
Karena baca ayat pakai terjemahan, nggak baca ayat pakai tafsir. Tafsir yang mu'tabar, bacalah kitab tafsir yang mu'tabar. Nggak ada ulama kita menerjemahkan begitu. Maka tidak boleh memahami Quran dengan terjemahan yang ada hari ini. Terjemahan hari ini hanya membantu kita untuk refleksi. Untuk bab akidah, untuk bab iman, mesti dikonfirmasi kepada ahli tafsir yang membicarakan akidah. Jangan hanya pakai terjemahan. Kelompok-kelompok ekstremis, ya, itu saling menyalahkan. Ya, ada seorang ustadz di Majelis Mujahidin, dia membuat koreksi, kata dia, ini nggak tahu cuci tangan atau asli. Dia menyalahkan terjemahan Kementerian Agama karena menjadi asbab orang keliru berjihad. Lalu dia tawarkan terjemahan maknawi. Sebenarnya sama aja. Ya, sama aja. Baik terjemahan yang baru, kalau tidak diambil dari ahlinya, apa yang terjadi? Nanti kita akan memahami Quran sesukanya. Bapak tahu Imam Samudra, masih ingat? Itu orang cerdas. Tapi dia memahami teks ayat lebih banyak alih bahasa. Lihat buku dia, saya punya buku dia. Ingin tahu juga sebenarnya cara berpikir mereka ini apa? Imam Samudra lah Pak, sesamudra dia imamnya itu. Ternyata dia sangat mengerti ayat, tapi ayat dalam pengertian dia cuma pengertian bahasa, alih bahasa. Tidak memahami konteksnya. Ayat itu turun, itu ada konteksnya, ada kondisinya. Gak turun begitu aja. Ada hal yang dibawa di situ. Nah, dan itu tidak mungkin dipahami kecuali melalui kitab tafsir. Para nabi terbebas dari kufur, qabaih, ya. Qabaih ini segala sesuatu yang disebut buruk, ya. Wal fawahish, dan kekejian. Ya, salah satunya minum tua, ya, berzina, itu mustahil. Homoseksual, itu mustahil nabi. Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita sangat mungkin. Kenapa? Kita bukan nabi. Nah, di sini juga ternyata seorang imam di abad ke-8, bukan imam masa salafus soleh, tapi mengklaim ajaran dia salafus soleh, namanya Ibnu Taimiyah. Meyakini dalam jilid keempat di Majmu' Fatawa yang dicetak belum lama ini, bahwa para anbiya hanya terpelihara dari dosa besar, bukan dari dosa kecil. Lalu dia pakailah ayat tadi, ayat yang saya bacakan barusan. Begitu juga kisah Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu keliru dan sesat. Bahkan disebut durhaka. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam itu durhaka kepada Tuhannya, lalu dia tergelincir, sesat. Maka Ibnu Taimiyah memaknai ayat ini secara harfiah bahwa Nabi Adam dan para nabi sangat mungkin melakukan dosa, dan dia sebut itu dosa kecil. Nah, ini kekeliruan, ya, ini kekeliruan. Nabi Adam, ini cara memahami Nabi Adam. Nabi Adam itu Allah sudah umumkan bahwa beliau akan menjadi khalifah di muka bumi. Benar nggak? Benar. Tapi masih tinggal di surga bersama para malaikat. Lalu apa skenarionya supaya beliau turun ke bumi? Semua di surga boleh dimakan, benar nggak? Tapi kok ada satu, nah Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Maka larangan di situ bukan larangan haram, itu cuma larangan skenario turunnya Nabi Adam. Justru beliau mesti melakukan itu dan mesti melanggarnya.
Tetapi dibuatlah kemudian drama surgawinya. Wallahu alam dengan apa yang terjadi yang sebenarnya, ya. Dan itu indah sekali, Pak. Kalau nggak ada drama itu, kita nggak ada yang bangun masjid sekarang. Nggak ada yang ngaji pagi ini. Ya, cuma menikmati surga. Padahal ngaji, mengenal Allah, itu adalah surga tertinggi. Ya, surga tertinggi itu ada pada orang yang ngambil ilmu. Maka Imam Sufyan mengatakan seandainya tidak ada ilmu, tidak ada sholat jamaah, tidak ada tahajud, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, aku memilih mati biar langsung masuk surga. Berarti bagi beliau apa yang kita lakukan, ngaji, baca Quran, sholat, ini lebih lezat daripada surga. Wa qad kanat minhum zallat wa khatayat. Nah, cara memahami atau khataya, ya. Cara memahami para nabi, terutama Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan berdosa, tapi keliru. Khilaf kalau bahasa kita. Apa kata beliau? Kata Imam Abu Hanifah, wa qad kana minhum, yang ada di antara para nabi, mereka itu zallat, tergelincir, salah melakukan sesuatu, tapi bukan dosa. Wa khataya, dan keliru atau khilaf. Bahasa kita hari ininya disebut khilaf. Tapi itu bukan dosa. Nabi Muhammad SAW tidak ada satu riwayat pun beliau berdosa. Tapi beliau mengatakan, innahu la yughanu fi qalbi. Qalbuku ada ghainnya. Apa arti ghain? Ghain itu kemilau cahaya di dalam qalbu Nabi SAW. Itu kalau qalbu kita bercahaya, kita bisa melihat masa depan, Pak, dan masa lalu. Nabi di dalam sholat itu melihat surga, lalu beliau cenderung melihat surga. Melihat neraka, lalu beliau mundur. Itu disebut ghain. Disebut apa? Ghain, cahaya yang melimpah di kolbunya. Karena beliau sedang ibadah. Ibadah mestinya hanya untuk Allah, tidak tertarik untuk melirik surga atau kaget dengan neraka. Maka beliau mengatakan, inilah astaghfirullah, aku bertobat kepada Allah karena masalah itu, karena ghain itu. Di 100 sehari. Jadi Nabi kasyaf, apa arti kasyaf? Diizinkan melihat alam lain. Itu Nabi minta ampun. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta ya supaya melihat alam lain, benar nggak? Nggak usah minta-minta Pak ya. Kalau masih ingin waras dan sadar dengan utuh, jangan minta untuk melihat alam lain dalam keadaan sadar. Karena nanti berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang ganjil dari perbuatan para nabi, itu disebut dengan apa? Kekeliruan, bukan dosa. Salah. Nabi pernah salah nggak? Nabi SAW pernah mendatangi para petani, lalu mengusulkan suatu metode penyerbukan. Ternyata tahun itu gagal panen. Itu disebut salah, tapi bukan dosa. Nabi SAW mau pergi ke Makkah. Di tahun ke-6, ya, beliau mendapatkan ayat tentang kabar bahwa Mekah akan ditaklukkan. Berangkatlah beliau ke sana. Sampai di Hudaybiyah ternyata diboikot. Dan Nabi ngalah. Dan beliau memahami, beliau keliru membaca makna ayat itu. Bahwa ternyata kemenangan bukan tahun ini, tapi tahun berikutnya. Itu seorang Nabi bisa keliru Pak membacanya, memaknai ayatnya. Karena menyebutkan ramalan masa depan. Apalagi kita. Ini dengan kejadian Palestina. Ini tambah banyak orang mengaku dirinya sang juru selamat Imam Mahdi. Loh, kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hari ini terbuka, pasti dibunuh sama Mossad Pak. Saya yakin begitu. Benar nggak? Kenapa? Karena Yahudi yang bunuh mereka nanti pasukan Mahdi. Mana mungkin orang-orang Yahudi diam diri ketika ada orang ngaku Mossad. Ngaku apa? Ngaku Mahdi. Dan hari ini udah banyak orang ngaku Imam Mahdi. Hidup biasa-biasa aja.
cuma karena mimpi Nabi sekian kali ngaku Imam Mahdi. Dalam silsilah zikir saya ada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Bapak percaya atau tidak? Guru dari Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang hikam. Jadi kitab hikam yang kita nikmati hari ini, itu gurunya bernama Abul Abbas Al-Mursi. Mau melihat Rasulullah SAW nggak nunggu mimpi. Beliau itu setiap detik, setiap saat diizinkan Allah memandang Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Aku menilai diriku murtad jika tidak memandang Nabi Muhammad SAW. Nabi kan sudah wafat, lalu memandang dengan apa? Ruh Nabi masih ada nggak Pak? Nur Nabi masih ada, sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dipandang beliau apa? Nurnya, sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu nunggu mimpi. Dan Imam Abul Abbas Al-Mursi tidak pernah ngaku menjadi Imam Mahdi, padahal dia bertemu Nabi setiap saat. Ini kok cuma mimpi sekian kali ngaku Imam Mahdi, ya. Wa Muhammadun Rasulullah SAW habibuhu wa abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa naqiyuhu. Nah, ini nama-nama Nabi nih. Nabi Muhammad SAW itu Habibnya, Habibullah, Abdullah, Rasulullah, Nabiullah, Safiyullah, Naqiyullah. Naqiyullah itu orang yang dibersihkan Allah. Walam ya'bud as-sanam. Tidak seperti yang disebut oleh Ustadz Fulan, bahwa Nabi ini pernah sesat, nyembah berhala. Lam ya'bud as-sanam. Nabi tidak pernah nyembah berhala. Berarti Nabi Ibrahim itu, apakah beliau pernah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, seperti yang dipahami oleh orang yang nggak mengerti uslub seni tafsir? Beliau justru sedang ingin mendebat para penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah bulan. Ya. Ketika bintangnya hilang, apa kata beliau? Aku tidak suka sesuatu yang menghilang, berarti dia bukan Tuhan. Muncul bulan. Oh, inikah Tuhan? Gitu. Bukan berarti beliau mengatakan Tuhanku bulan. Jadi membaca ayatnya kadang-kadang walaupun tidak ada pertanyaan di situ depannya, apakah ini Tuhan? Tapi orang ngerti bahasa Arab, paham bahwa ini pertanyaan. Ketika bulan terbenam, beliau mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka sesuatu yang menghilang terbenam. Lalu muncullah matahari. Beliau candain juga tuh orang nyembah matahari. Inikah Tuhan? Ternyata di sore hari terbenam juga. Inilah uhibbul afilin. Jadi beliau ingin kasih tahu sama mereka, Allah itu zahir dan batin. Zahir tidak pernah terbenam, batin tidak pernah kemudian, ya, Allah memunculkan sesuatu yang sifatnya zati. Walam yartakib, walam yusyrik billahi tarfata ainin qat, walam yartakib saghiratan wala kabiratan qat. Rasulullah, para nabi tidak pernah syirik walaupun satu detik, satu kedipan mata nggak pernah syirik, nggak pernah sesat. Jadi yang meyakini Rasulullah pernah sesat, dia mesti tobat, Pak. Karena ini berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, tobat aja, nggak ada masalah. Nggak usah kemudian diperpanjang masalahnya. Ya, kita kalau salah ngaku salah, tidak usah kemudian cari-cari pembenaran. Ya. Walam yartaqib saghiratan wala kabiratan. Nabi SAW tidak pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Maka disinilah berselisihnya ulama Ahlussunnah mayoritas dengan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah yang kemudian menjadi imamnya sahabat-sahabat kita Salafi, meyakini Nabi SAW mungkin melakukan dosa kecil, bukan dosa besar. Dalilnya tadi kisah Nabi Adam. Nah, dan inilah yang kemudian dikoreksi, diluruskan oleh para imam kita. Nah, saya mau tanya, Ibnu Taimiyah mengatakan akidah dia akidah salafus saleh, tapi dia hidup di abad ke-8 Hijriah. Imam Abu Hanifah hidup di abad ke-2 Hijriah, lebih dekat ke masa Rasulullah SAW. Disebut zaman salafus saleh.
kira-kira mana yang lebih salaf, Abu Hanifah atau Ibnu Taimiyah? Abu Hanifah. Ya, ini bukan ingin mendiskreditkan Ibnu Taimiyah, tapi kan kita ngikut imam yang kata Ibnu Taimiyah, kita ikut salafus soleh. Ini imam salafus solehnya tidak percaya yang begitu. Ya, ini yang kita ikuti. Oleh karena itu, ikutilah al-haq, bukan rijalnya. Ya, bukan tokohnya yang dicari, yang diikuti ilmunya. Jadi kalau ada, oh masa Ibnu Taimiyah begitu? Lah Ibnu Taimiyah sendiri kan bukan nabi. Karena dia mengatakan para nabi aja bisa dosa, bisa salah, apalagi dirinya. Begitu logikanya. Ya, apalagi kita ini di zaman penuh fitnah ini. Nah, bagian penutup, afdalus sahabati ba'dan Nabi SAW. Sahabat paling mulia setelah Nabi SAW. Dalam akidah Ahlussunnah, akidah kita, dan ini yang dipertegas oleh Imam Abu Hanifah, manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW dari umat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Omar. Siapa lagi? Utsman. Tapi antara Utsman dan Ali, ulama Ahlussunnah beda pendapat. Contohnya, murid Imam Bukhari, yaitu Imam Ibnu Huzaimah, menulis kitab sahih. Kata beliau, dan Imam Daruqutni, imam yang mengkritisi Sahih Bukhari, mereka meyakini Ali lebih mulia dari Utsman. Ada yang begitu? Ya. Tapi di Maroko, di Tonja, ada seorang guru daripada Syekh Yasin Al-Fadani, ulama ahli hadis, namanya Sidi Ahmad Al-Ghummari. Beliau meyakini yang paling mulia bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Tapi yang di dalam dirinya ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu Sayyidah Fatimah. Ini bukan Syiah, ini kelompok Ahlussunnah, namanya Sidi Ahmad Al-Ghummari. Coba diingat-ingat Pak. Syekh Sidi Ahmad Al-Ghummari. Beliau ini punya murid saudara sendiri, Sidi Abdullah Ghummari, adalah gurunya ulama-ulama di Al-Azhar. Yang sekarang ulama Al-Azhar yang ada sekarang antum tonton, yang datang kemarin ke Istiqlal, itu sebagian adalah murid-murid beliau. Syekh Ali Jum'ah itu murid beliau. Ya, dan murid Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usamah Said Al-Azhari, yang membuat yayasan Syekh Usamah di Istiqlal kemarin, ya, belum lama ini, itu adalah murid dari muridnya Sidi Abdullah dan Sidi Ahmad Al-Ghummari. Tapi ulama Azhar tidak ambil itu. Ulama Al-Azhar tetap konsisten dengan kalimat ini. Manusia paling afdal setelah baginda Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Tapi ada loh di kalangan Ahlussunnah mengatakan yang paling mulia siapa? Fatimah. Terus siapa lagi? Hasan Hussein, baru Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dibalik sama dia. Ini bukan Syiah. Kenapa? Kalau Syiah tidak terima Abu Bakar, tidak terima Umar. Nah, inilah kenapa untuk memahami yang terjadi di Palestina sekarang, sebagian saudara kita membenci Hamas. Saya tidak benci Hamas, Pak. Saya cuma beda ideologi dengan Hamas. Hamas itu Ikhwan Muslimin, saya bukan. Tapi perjuangan dia tidak semuanya juga kita tolak. Karena kita nggak ada urusan. Mereka masih Ahlussunnah. Tapi sudah lewat 10 tahun, Hamas itu duduk mesra dengan kelompok Syiah. Bahkan sampai sekarang tokohnya masih ada, pimpinannya Hamas itu namanya Khalid Mash'al. Itu mengatakan kami Hamas. Hamas itu panjangannya Harakah Muqawamah Al-Islamiyah. Kami Al-Ibn Ar-Ruhi li Khamenei. Anak rohani, anak perjuangan dari Khamenei, Iran Syiah. Makanya ulama di Uni Emirat marah. Sebelum perang ini jauh-jauh, ini saya bahas ini sudah jauh-jauh Pak. Belum ada perang terhebat sekarang terjadi. Kita bicara masih netral. Ya, orang-orang kan hari ini, Zionis dilawan. Ya, saya juga seneng Zionis dilawan. Tapi kejadian hari ini sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Maka jangan heran teman-teman kita Salafi, ya,
itu keras sekali menentang Hamas, benar nggak? Masih ngisi nggak Ustadz Salafi di sini? Masih ya. Mereka nggak percaya Hamas. Kenapa? Hamas duduk bareng dengan Syiah. Itu yang ngomong pimpinannya Pak, pimpinan ofisialnya. Kalau sekarang mungkin apa? Ketua harian apa istilahnya? Rais al-Maktabnya Hamas, namanya Khalid Mash'al. Ya, Mash'al Pak Mash'al bacanya itu ya. Ya, saya nonton, dengerin tiap hari. Mereka ngomong apa sih? Syekh Khalid ini mengatakan, kami Hamas anak rohani daripada Imam Syiah. Nah, ini yang tidak disukai oleh teman-teman kita Salafi. Tapi kalau saya melihatnya bukan, ini bagian siasat politik Hamas supaya dapat bantuan dari orang Syiah ya. Pinter juga itu ya. Sudah lama Pak, sudah 10 tahun berlalu lebih. Bapak kalau cek berita 10 tahun lalu sampai sekarang, itu mesranya bukan main. Sangat mesra sekali. Hamas itu Ahlus Sunnah. Cuma pergerakan dia ditolak oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah. Jadi nggak benar kalau menuduh Hamas itu Syiah. Nah, pergerakannya Hamas itu mereka tulis sendiri. Apa kata mereka? Kami ini adalah sayap perjuangan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna. Ya. Hasan al-Banna Ahlus Sunnah. Tapi pengikut setelah dia namanya Said Qutb itu banyak kemudian mengeluarkan tafsiran yang aneh. Oleh ulama Al-Azhar hari ini difatwakan sesat. Tapi Syekh Hasan al-Bannanya masih dipuji. Said Qutbnya yang dipermasalahkan. Makanya Mesir bantu rakyat Palestina tapi tidak membantu Hamas. Bapak lihat beritanya. Perhatiin beritanya Pak. Ya. Mesir bantu. Susah Pak. Coba lihat videonya. Ada Al-Azhar Channel. Itu beritanya. Mereka bawa bantuan. Itu truknya udah nggak tahu berapa ratus truk. Antri. Semoga terbuka ya. Karena Gaza itu memang sudah diblokade. Dan kita kasihan saudara-saudara kita di sana, sebelum perang aja nggak bisa masuk. Ini kita baru sadar donasi sekarang, padahal itu sudah lama di blokade. Saya pernah kerja di lembaga filantropi. Teman kami ya itu diutus untuk bawa dana, nggak bisa masuk. Maka saya kasih tahu kepada antum, saya Al-Fakir Ar-Razi Hasim tidak pernah melarang donasi ke Palestina. Justru karena saya cinta Palestina, jangan sampai dana kita salah kirim. Nah itu yang perlu diperhatikan. Makanya ada, ini saya nggak sepakat dengan dia, tapi berita dia penting. Dia keluar dari Hamas, anak pendiri Hamas, namanya Suhaib bin Hasan Yusuf. Bapak dia keluar masuk penjara, pejuang Hamas. Tapi anaknya Suhaib itu keluar, lalu ada saudara dia murtad. Nah, yang murtad kita nggak hitunglah. Ini yang keluar, kemudian dia di Turki dia lihat. Ini kata dia, donasi-donasi dulu tidak semuanya sampai ke negara Palestina. Tapi kemudian oleh sebagian oknum, ini oknum, mereka pakai dana-dana yang dikumpulkan dari berbagai negara untuk membeli hak pindah ke satu negara. Itu namanya apa Pak? Saya bukan orang Inggris, lalu ingin jadi orang Inggris, itu namanya apa? Ya, beli jinsiyah kalau bahasa Arabnya. Jadi beli hak kewarganegaraan. Jadi ada oknum yang melakukan itu. Itu yang kita maksud. Oknum-oknum yang mengatasnamakan Palestina, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Itu yang mesti diwaspadai. Makanya dalam ceramah-ceramah kami yang dahulu, saya mengatakan, kalau donasi, pastikan kepada lembaga resmi. Resmi itu bisa milik pemerintah, bisa swasta, tapi dapat izin dari pemerintah. Dan saya bersyukur ya, 2 hari ini pemerintah kita mungkin mendengarkan ini juga. Mereka mengirimkan 50 ton lebih bantuan kepada Gaza. Cuma apa kendalanya Pak? Kendalanya apa? Seandainya pintu Gaza dibuka. Jadi udah kirim, tapi belum nyampe. Kenapa belum nyampe? Karena itu masih diblokade.
Siapa yang blokade? Israel. Maka kita kalau kirim barang ke sana, yang ngambil siapa? Israel. Kenapa? Dalam bahasa Arab, Palestina itu negara tapi tak berdaulat. Kasihan kita. Enggak berdaulat. Jadi Mahmud Abbas dulu Yasser Arafat dibohongin sama Yahudi. Dikibulin. Maka ini versi saya. Yasser Arafat itu dibohongi. Tapi versi Hamas, Yasser Arafat itu pengkhianat. Beda toh? Ya, cara memahaminya sederhana. Saya partainya misalnya A. Di Indonesia nih. Tiba-tiba saya nyalon dari partai B. Tanpa sowan, tanpa minta izin. Oleh partai saya yang sebelumnya, saya disebut apa? Pengkhianat. Hamas itu pergerakan politik iya, ormas iya, ada militernya juga. Kalau ada orang keluar beda dengan pemandangan dia, maka disebut khianat. Begitu juga oleh saingan dia Al-Fatah. Hamas itu oleh mereka disebut pengkhianat. Jadi Bapak Ibu, faksi-faksi perdebatan politik di sana lebih rumit dari yang diberitakan di TV One, yang diberitakan Metro TV dan lain sebagainya. Mohon bijak membaca berita, mendengar berita. Yang pasti kita cinta Palestina. Jangan donasi Palestina ketika mereka diserang doang. Donasilah dengan cara yang tepat. Jangan sampai donasi kita salah kirim, itu sebagai bentuk cinta kita kepada saudara kita di Palestina. Semoga Allah merahmati negeri ini, menambahkan kedamaian dan kesejahteraan untuk negeri kita, dan mengalirkan kesejahteraan kedamaian itu ke negara-negara muslim yang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana'budu ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Barangkali itu kajian akidah kita pada bulan ini. Insyaallah jika tidak ada halangan kita lanjutkan di bulan depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.